Kerajaan Sunda ini adalah kerajaan bercorak Hindu dan Buddha yang pernah berdiri di Nusantara dan berada di sebelah barat Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri sejak tahun 699 Masehi sampai dengan tahun 1579 Masehi. Kerajaan ini termasuk salah satu kerajaan yang memiliki wilayah kekuasaan yang besar, mulai dari Provinsi Banten, Jakarta, Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, bahkan hingga bagian selatan Pulau Sumatera. Pada tahun 669 Masehi, raja terakhir Kerajaan Tarumanegara, yaitu Linggawarman, kedudukannya digantikan oleh menantunya yang bernama Tarusbawa. Tarusbawa sendiri berasal dari Kerajaan Sunda Sambawa. Ia melihat pamor Kerajaan Tarumanegara sudah mulai menurun. Karena hal itulah Tarusbawa ingin sekali mengembalikan kejayaan dan keharuman seperti zaman Purnawarman yang berkedudukan di Pura Sabah atau ibu kota Sundapura. Pada tahun 670 Masehi, Tarusbawa mengganti Kerajaan Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda. Penggantian nama ini membuat Wreti Kandayun, pendiri Kerajaan Galuh, memisahkan negaranya dari kekuasaan atau kepemimpinan Tarusbawa. Dengan dukungan Kerajaan Kalingga, Wreti Kandayun menuntut kepada Tarusbawa supaya bekas kawasan Kerajaan Tarumanegara dibagi menjadi dua bagian. Selanjutnya pada tahun 670 Masehi, bekas kawasan Kerajaan Tarumanegara dipecah menjadi dua kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Sungai Citarum menjadi pembatas antara Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Setelah terpisah, Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh akhirnya dapat disatukan kembali ketika Kerajaan Sunda membantu perebutan kekuasaan di Kerajaan Galuh. Dalam hal ini, Sena atau Sanjaya sebagai cucu Raja Kerajaan Galuh telah dikudeta oleh Purbasora, putra bungsu Raja Galuh kedua. Mendapati kondisi tersebut, Sena akhirnya meminta bantuan kepada Tarusbawa untuk melakukan penyerangan. Berkat bantuan Tarusbawa dalam melakukan penyerangan, Sanjaya akhirnya berhasil mendapatkan Kerajaan Galuh kembali. Kemudian, sejarah Kerajaan Sunda membuktikan bahwa Sanjaya berhasil menyatukan Kerajaan Sunda dan Galuh pada tahun 723 ketika Tarusbawa meninggal dunia. Namun Sanjaya akhirnya harus menyerahkan kekuasaan kepada anaknya, Rakean Panaraban. Sayangnya, kerajaan ini kembali terpecah karena Rakean Panaraban membagi kekuasaan untuk kedua putranya pada tahun 739. Meski demikian, kerajaan ini dapat hidup makmur selama berabad-abad. Hingga tahun 1482, Sunda dan Galuh akhirnya dapat bersatu kembali karena pernikahan yang dilakukan oleh Jaya Dewata dari Galuh dan Ambekasi dari Sunda. Jaya Dewata sebagai raja yang mampu membawa kerajaan ini pada masa kejayaan berhasil menyandang gelar Sri Baduka Maharaja. Sri Baduka bahkan berhasil memberikan pembangunan fisik untuk memudahkan kehidupan masyarakat dan negara. Pada masa ini, Kerajaan Sunda bahkan juga dikenal dengan nama Kerajaan Pajajaran. Sayangnya, kemakmuran yang didapatkan oleh kerajaan ini tidak bisa berlangsung lama. Sejarah Kerajaan Sunda menunjukkan adanya serangan dari Kesultanan Banten. Serangan tersebut dilakukan lantaran kerajaan ini tidak mau memeluk agama Islam. Dalam naskah kuno Pangeran Wangsakerta disebutkan bahwa kerajaan ini pertama sekali dipimpin oleh Dharma Raja pada tahun 1042 hingga 1065, dan raja terakhir pada kerajaan ini adalah Prabu Ragamulya atau Prabu Surya Kencana. Peninggalan kerajaan ini adalah satu prasasti Kawali. Prasasti Kawali menunjukkan adanya peralihan ibu kota Kerajaan Sunda Galuh ke Kawali Ciamis. Prasasti ini berbentuk batu yang menunjukkan suatu lokasi yang berada di tengah segitiga Saunggalah, Galuh, dan Galunggung. Kedua, prasasti Sunda Kelapa. Prasasti Sunda Kelapa berbentuk seperti pilar batu. Pasalnya, prasasti ini digunakan untuk memperingati perjanjian Sunda Portugis ketika mendapatkan serangan dari kerajaan Islam di Jawa.
Prasasti ini bahkan memiliki tulisan atau cerita yang dihadirkan dengan aksara Kawi dan menunjukkan bahasa menggunakan bahasa Melayu kuno. 3. Prasasti Sanghyang Tapa. Sebagaimana jenis prasasti yang lain, Sanghyang Tapa juga dihadirkan dengan 4 buah batu. Prasasti ini diletakkan di tepi sungai Citati dengan 40 baris tulisan. Prasasti Sanghyang Tapa menunjukkan sejarah kerajaan Sunda yang dihadirkan dengan bahasa Kawi yang ditulis pada tahun 1030 Masehi. Dan keempat, prasasti batu tulis. Batu tulis bahkan termasuk salah satu prasasti yang sangat terkenal. Lazimnya prasasti yang ditemukan di Bogor ini menceritakan tentang masa kejayaan kerajaan Sunda ketika dipimpin oleh Sri Baduga. Prasasti ini juga menceritakan kisah kerajaan yang tentram dengan beberapa bangunan infrastruktur yang dihadirkan. Terima kasih.